Model jaket kulit selalu menjadi tren dari masa ke masa. Jaket kulit sudah menjadi fenomena fashion yang elegan tidak hanya kalangan biasa. Artis lokal dan internasional pun menggunakan jaket kulit untuk pelengkap fashionnya. Seperti peragaan busana kali ini, para model berlenggak-lenggok di atas catwalk menggunakan beragam model jaket kulit. Luar biasa. Berbicara jaket kulit, salah satu tempat terbaik di Indonesia yang memproduksi jaket kulit berkualitas adalah Garut. Produk unggulannya, jaket kulit dari kulit domba. Di Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, terdapat kawasan sentra industri kecil Sukaregang. Kawasan industri ini merupakan bagian kawasan industri Garut yang meliputi Kelurahan Kota Wetan, Kelurahan Regol, Kelurahan Suci Kaler, dan Kelurahan Cimuncang. Cuaca pagi hari ini cukup bersahabat untuk tim kami menyusuri pertokoan yang berada di kawasan industri penyamakan. Tepatnya di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Gagak Lumayung. Kawasan ini terdiri dari 11 RW dan 43 RT. Beragam jaket asli kulit, termasuk berbahan kulit domba pun bisa ditemukan dengan mudah di sepanjang pertokoan. Halus, lembut, lentur, tipis, namun kuat. Sehingga ringan dan nyaman digunakan, itulah ciri dari kulit domba asli. Dimulai dari beberapa keluarga dan dilanjutkan secara turun-temurun dengan skala kecil atau industri rumah tangga sampai skala besar. Industri penyamakan kulit terus berkembang dari waktu ke waktu. Saat ini, terdapat 350 unit usaha yang terdiri dari 310 usaha kulit sapi dan 10 usaha kulit domba. Benak kami bertanya, kenapa usaha kulit domba hanya memiliki 10 usaha? Padahal domba adalah ikon kota Garut. Dari mana teh? Ini Pak mau lihat. Kami pun berinteraksi dengan penjual, mencoba menggali lebih jauh tentang jaket kulit domba ini. Sekilas kami berpikir bahwa tidak ada masalah dalam produksi jaket kulit domba ini. Namun ternyata ada satu masalah yang dihadapi penjual seperti penuturan Saadah yang sudah menggeluti usaha jaket kulit selama 24 tahun berikut ini. Kesulitannya di sini mungkin ya dalam hal bahan baku gitu. Pada saat ini ya terutama bahan baku karena kulit itu terbatas, nggak kayak kain atau apa ya yang bisa terus diproduksi. Kalau ini kan terbatas dari alam ya. Istilahnya kan binatang, nah sedangkan penyembelihannya misalnya kalau pemakan dagingnya kurang otomatis kurang. Kalau kulit itu, nah dalam hal ini karena kita memproduksi jaket kulit dari domba otomatis kan membutuhkan domba yang bagus, yang bibitnya dari Garut. Kami mencoba untuk mendatangi toko lain. Kali ini kami memasuki Jalan Gagak Lumayung dan bertemu dengan Bapak Dani Saputro yang sudah menekuni usaha penjualan produk kulit dari tahun 1997. Ya terutama di bahan baku Pak. Bahan baku kulit domba tuh bahan bakunya pakainya di domba. Sementara domba yang kita pakai di sini khusus Sukaregang Garut itu dia memakai dombanya yang berkualitas seperti domba Garut, domba Priangan gitu. Sementara ini domba Priangan kekurangan sangat-sangat langka gitu Pak. Soalnya di sini kapasitasnya produksinya banyak, bahannya susah didapat, itu yang jadi masalah. Banyak pengrajin dan banyak konsumsinya emang sekarang Sukaregang itu emang lagi dibutuhkan. Selain para pengusaha jaket kulit, kami pun mencoba berbincang dengan salah satu pegawai toko yang bernama Resti. Kemarin-kemarin kan nggak ada kulitnya, jadi harus nunggu dulu. Kalau ada juga kan mahal. Kalau orang yang pedagang makanan harus punya batik gitu, kalau orang Garut punya untung gitu.
karena kan susah gitu nyarinya kalau di Garut, menjadi harus ngambil di luar lagi gitu. Tapi tetap produksinya di Garut, nggak di luar gitu, cuman kulit mentahnya di luar. Dari penuturan mereka, akhirnya kami tertuju pada satu titik masalah. Kulit mentahnya emang susah sekarang mah. Kulit mentahnya itu yang jadi kendala. Inilah perjalanan kami menguak kulit domba sang primadona yang makin langka. Kami mencoba menjamai daerah penyamakan untuk mendalami permasalahan. Matahari semakin terik, namun tidak menggoyahkan semangat kami siang ini. Pemandangan serupa tapi tak sama kami rasakan. Suara mesin penyamakan sudah mulai terdengar. Kami pun bertemu Bapak Usman. Beliau mulai menggeluti usaha penyamakan 1 tahun terakhir ini. Sebelumnya, dia dan keluarga hanya menjual kulit mentah kepada para penyamak. Jadi kendalanya memang yang utama itu mentah. Mau domba, mau sapi itu memang posisi sekarang susah. Bahannya susah, nggak ada. Berebut, mahal sekali. Jadi kita nggak bisa banyak proses. Maksimal segitu lah, 30.000 feet. Kita mikir-mikir, kalau menerima order juga mikir-mikir. Jadi kita sesuai yang ini aja, yang bisa kita kerjakan. Segitu maksimal, ya udah segitu, nggak bisa lebih misalnya. Soalnya juga nyarinya susah, bahannya, kulit mentahnya susah. Keluh kesah Pak Usman seirama dengan Bapak Anton yang sudah lebih lama menggeluti usaha penyamakan ini. Yang jelas produksi kita akan turun. Dengan begitu, pada jalannya usaha kan otomatis akan turun. Sementara Pak Tosin dan istrinya, penjual khusus kulit domba berwarna, mengeluhkan dampak dari langkanya bahan baku. Jadi untuk bulan-bulan sekarang kami mendapat kesulitan untuk memperoleh kulit domba yang ukurannya besar-besar. Dikarenakan untuk kebutuhan jaket, garment itu memerlukan kulit domba yang ukurannya besar-besar 6 feet ke atas lah. Tapi di pasaran, maksud di pasaran kulit domba yang ada, kebanyakan ukurannya kecil-kecil. Karena kesusahan kulit mentah, pertama istilahnya kulit mentah itu saling berebutan gitu. Masalah yang dihadapi para pelaku usaha kulit ini diakui oleh masyarakat sekitar Sukarenggang. Salah satunya adalah Pak Acin, tukang ojek di daerah ini. Kulit mentahnya juga naik terus, banyak yang istirahat, yang kaki 5, yang kecil-kecil saja. Kalau yang punya pabrik masih bertahan, tapi yang nggak punya pabrik berhenti terus. Kadang-kadang tadinya pemasak jadi sekarang tukang ojek. Yang masak dikit-dikit udah berhenti total. Tukang ojek juga jadi ngaruh, muatannya jadi kurang. Dari hasil uang, biasa kan kalau sedang rame, Sukarenggang, bisa mendapat 100.000 sehari. Sekarang mau 50 juga sulit. Samarif, tukang parkir di daerah Sukarenggang, juga melihat kesulitan para pengrajin kulit dalam mendapatkan bahan bakunya. Pertama dari kulit itu, Bu, biasanya kan bahan-bahannya maksudnya dari seberang gitu, ditimbun-timbun dulu, ntar dikirim ke sini. Rata-rata kalau sudah di sini kan ditimbun lagi. Jadi buat persediaan stok. Paling rame kalau di sini jadi bahan paling banyak itu sekitar Idul Adha. Delman yang berlalu lalang menandakan bahwa usaha kecil di Sukarenggang ini bisa dimanfaatkan juga oleh para pelaku usaha kecil menengah ke bawah. Kami pun ingin coba menikmati suasana di Jalan Gagak Lumayung ini dengan menaiki delman menuju tempat Ibu Erna Sugiyarti SE yang merupakan Kabid Diskop UKM dan BMT Kabupaten Garut. Beliau juga merupakan pengamat serta pembina beberapa pengrajin di daerah Sukarenggang. Kami disambut hangat. Sambil beramah tamah, beliau pun mengungkapkan. Memang untuk persediaan bahan baku yang terutama kulit dari domba, itu memang di kita itu Pak, domba itu masih dibudidayakan. Jadi domba ini sangat terbatas sehingga mempengaruhi ke produksi industri kulit. Saya lihat di rumah pemotongan hewan, sehari itu paling banyak sapi itu 9-10 seharinya. Kalau domba itu di bawah itu gitu.
Rasa haus mengayuti kerongkongan kami. Kedai es kelapa muda menggelitik kami untuk mencoba kesegarannya. Sambil menikmati es kelapa muda, kami coba kembali menelaah segala keluh kesah dan statement yang dikeluarkan oleh masyarakat pelaku bisnis jaket kulit, tempat penyamakan, dan statement-statement dari masyarakat pendukung. Jadi gimana? Ada solusi yang mau kita cari? Dari beberapa statement yang udah kita dapetin ini tadi ya Pak, sama yang aku sama Obey, ini kayaknya Apa kira-kira yang bisa menjawab keluh kesah mereka? Kami berdiskusi dengan tim mencari jalan keluar untuk permasalahan yang kami temui di lapangan. Beberapa dinas akan kami datangi mencari solusi. Kami pun membagi tim. Pihak pertama yang kami datangi untuk mencari solusi dari permasalahan ini adalah Asosiasi Penyamak Kulit Garut, APKIGA. Kami diterima oleh Pak Andi, salah satu anggotanya. Kebijakan pemerintah lah ya, istilahnya bagaimana caranya untuk mengembangbiakan ternak-ternak hewan ini di sekitar misalkan tempat-tempat kulit atau lah umumnya di Indonesia lah. Bagaimana misalkan sentra-sentra ternak ini bisa pertumbuhannya cepat, terus misalkan ya memang bisa menghasilkan kulit yang banyak. Kalau saya lihat sih mungkin tidak hanya saat inilah, kedepannya juga akan sulit kalau untuk bahan baku, kecuali kita bisa melakukan impor dari luar. Solusi Pak Andi diperkuat oleh Ujang Wisman yang juga anggota APKIGA. Kemarin kalau untuk masalah itu kita mau coba menjajaki impor ya, tapi cuma kita itu masih nanya-nanya dulu gitu. Daerah negara mana yang aman dari penyakit. Karena tetap aja, karena di sini kan kapasitasnya itu baru terpenuhi setengahnya gitu. Belum semua full gitu. Untuk kalau bahan bakunya kita ambil dari lokal wilayah Indonesia. Kami pun belum puas, hanya mendapatkan solusi dari satu pihak saja. Terbatasnya kulit domba mungkin dipengaruhi oleh domba hidup itu sendiri. Maka kami mendatangi Dinas Peternakan Kabupaten Garut. Di Dinas Peternakan ini, kami ditemui oleh Kabid Bina Usaha, Insinyur Dida Kardiana. Kita bikin kampung ternak domba. Sekarang juga tetap kita menyebarkan ternak gitu ya. Sekarang nanti mah ke depan lebih fokus lagi. Bupati menginginkan bahwa 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi populasi manusia itu harus sama dengan populasi domba. Tidak terasa, hari sudah sore. Beberapa solusi sudah kami dapatkan. Segera kami harus kembali ke Sukaregang untuk menawarkan solusi ini kepada para pelaku usaha kulit. Semoga kesulitan bahan baku kulit domba ini bisa segera teratasi.